tidak ada dalam perjanjian. Iya, kenapa Om? Tanya Aira yang mati-matian menahan tawa. Sungguh wajah lelaki di hadapannya ini sangat lucu, apalagi lengkap dengan hasil karyanya. Kamu yang ngelakuin ini ya? Tuding Ervan tepat di depan wajah Aira. Aira mendorong jari telunjuk itu lalu tertawa. Aku mau belajar gambar tapi nggak dikasih buku gambar sama Om, jadinya aku inisiatif deh gambar di wajah Om. Bagus kan? Jawab Aira menunjukkan wajah polos. Saya bisa belikan kamu buku gambar sekalian sama pabriknya kalau kamu mau, ujar Ervan yang sudah sangat kesal. Mana susah lagi ngilanginnya. Buat apa Om? Aira suka sekali memancing emosi Ervan. Buat bungkus kamu, terus saya taruh di pinggir jalan, siapa tahu ada yang mau mungut, jawab Ervan kesal. Om mau jadi duda? Tanya Aira. Sukses membuat Ervan sedikit gelagapan. Diam kamu. Ervan yang sudah kesal dengan tingkah gadis kecil itu pun memilih segera pergi membersihkan tubuhnya. Percuma jika ia terus berdebat dengan anak kecil yang lebih dewasa harus mengalah, pikirnya. Aira terkekeh geli melihat Ervan mencak-mencak karena ulahnya. Setelahnya Aira memilih bersiap untuk berangkat sekolah. Helaan napas terdengar dari gadis berusia 17 tahun itu. Hari ini ia harus berangkat sekolah bersama Adel. Tentunya ia sangat terpaksa dan mau tidak mau harus menurutinya. Aira tahu Adel suka dengan sensasi, maka ia akan menggunakan dirinya untuk menarik perhatian seluruh warga sekolah. Sangat tidak penting bagi gadis sibuk seperti Aira. Kok lama banget, semalam masih kurang. Baik Aira maupun Ervan hanya tersenyum canggung saat Mama Cindy bertanya demikian. Dari nada bicaranya saja lebih terdengar seperti ledekan, bukan sebuah pertanyaan. Jadi mereka tidak berniat menjawabnya. Adel yang sudah duduk di sana hanya melirik kepada Aira, memastikan penampilan gadis itu ternyata masih seperti siswi rajin pada umumnya. Sedangkan Willy, orang itu sudah entah kemana, mungkin sudah berangkat kerja. Loh, Aira hari ini udah mulai sekolah lagi? Tanya Mama Cindy saat melihat menantunya sudah mengenakan seragam. Ia kira masih cuti karena menikah. Aira mengangguk, iya mak, karena enggak minta izin aja dulu. Enggak izin juga enggak apa-apa kan, sekolah juga punya suami sendiri. Aira hanya tersenyum menanggapinya. Menjawab pun bingung apa yang akan ia ucapkan. Enggak bisa kayak gitu mah, nanti malah nih bocah ngelunjak, sinis Ervan. Awas aja kalau kakak ngizinin Aira buka identitasnya sebagai istri kakak. Aku aja selama ini dilarang. Ancam adek dengan menunjuk garpu di depan wajah Ervan. Cindy mendorong garpu itu kembali ke arah Adel. Gak sopan sama kakak sendiri kayak gitu. Suka-suka kakak lah, ucap Ervan kemudian menyuapkan nasi ke mulutnya. Mak, Adel boleh ya bilang di sekolah kalau Adel adiknya pemilik sekolah? Rayu Adel entah kesekian kalinya. Ya tanyanya sama kakak kamu lah, yang punya kan dia, jawab Cindy. Kak, gak usah macem-macem, mau pamer kan? Pamer tuh punya sendiri, sama jangan punya orang dipamerin, potong Ervan karena sudah hafal apa yang mau Adel. Setelah itu hanya ada perdebatan adik dan kakak yang sudah biasa Mama Cindy dengar hampir setiap hari. Aira memperhatikan tingkah laku Adel. Berdasarkan yang ia lihat selama beberapa hari, Adel tampak lebih jinak jika di rumah. Tidak terlalu beda saat di sekolah. Hanya lumayan bisa berkata baik pada keluarganya. Udah gak usah ribut, Aira diantar sama Ervan kan? Tanya Mama Cindy membuat Aira mengalihkan perhatian ke mama mertua itu. Sama aku aja mah, kan sekalian satu sekolah, iya enggak Ra? Ujar Adel dengan cepat sebelum kakaknya berniat mengantar sang istri. Aira hanya tersenyum paksa menanggapinya.
Ervan jadi heran kenapa adiknya ini dengan sukarela membawa orang lain di mobilnya. Kamu mau buang Aira ya? Mana ada, kan Aira kakak ipar aku. Awas aja kalau Aira enggak selamat sampai sekolah, ancam Mama Cindy yang memang tahu betul bagaimana sikap Adele yang kurang baik. Mak percaya sama Adele, akhirnya bakal selamat sampai sekolah tanpa lecet sedikit pun, ujar Adele dengan nada yang meyakinkan, karena memang itu tujuannya, Aira sampai di sekolah bersamanya. Ma, Aira boleh enggak selama Aira sekolah tidurnya di kamar tamu aja? Aira memberanikan diri mengucapkan kalimat itu. Berada dalam satu kamar yang sama dengan Ervan membuat berak Aira tidak leluasa. Aira jadi kesulitan mengumpulkan bukti untuk mengalahkan Willy. Udah, kalian rundingkan, tanya Mama Cindy dengan bijak. Mengenai hal ini seharusnya adalah sebuah kesepakatan sepasang suami istri. Udah Ma, Om Ervan udah izinin, katanya biar aku bisa gapai cita-cita aku dulu. Bohong Aira. Ervan sampai mengeritkan alisnya dan mencoba berpikir keras kapan ia mengucapkan kalimat izin itu pada Aira. Kapan boleh ya Ma, kalau aku sekamar terus sama Om Ervan, bisa-bisa aku hamil waktu masih sekolah. Aira segera berucap sebelum Ervan berkata sesuatu. Siapa juga yang bakal ngehamilin bocil kayak dia, batin Ervan. Lagian kenapa gadis kecil itu berbohong? Ervan ingat betul mereka belum mempunyai kesepakatan apapun dengan Aira. Kalau itu yang terbaik untuk kalian, Mama setuju. Aira boleh pakai kamar sebelah kamar Ervan dulu, jawab Mama Cindy, membuat Ervan sedikit tidak terima. Kalau gitu ngapain nikahin Ervan cepet-cepet kalau nggak boleh diapa-apain? Gumam Ervan, tapi masih bisa didengar yang lain. Mama Cindy hanya dia menanggapi itu. Mama Cindy bukan seorang ibu yang hanya memikirkan gengsinya di kalangan sosialita. Sebenarnya ia menikahkan Ervan bukan hanya karena malunya pada teman-temannya, tapi karena ia yang tidak pernah melihat atau mendapati Ervan bersama seorang perempuan membuatnya takut. Hingga di saat ia melihat kesempatan yang tepat, ia mengambil keputusan ini juga demi kebaikan putra sulungnya. Mama Cindy bukan ibu yang bodoh. Ia tahu betul jika saat di taman, Ervan dan Aira tidak melakukan apapun. Sebuah kebetulan itu membantunya Mama Cindy untuk mendapatkan menantu walaupun ia harus menunggu sedikit lebih lama untuk memiliki cucu, mengingat menantunya masih pelajar dan baru kelas 11. Lo ubah penampilan lo, perintah Adele saat Aira baru saja memasuki mobil. Aira menghela napas kesal. Gue penampilan tuh hak pribadi tiap orang, gak bisa lo ngatur apapun tentang penampilan gue. Oh, lo mau gue kasih tahu sahabat-sahabat tercinta lo kalau sebenarnya lo udah nikah, ancam Adele. Kini mereka dalam perjalanan ke sekolah dengan menggunakan mobil milik Adele. Perjanjian kita cuma sebatas gue ikut mobil lo bully, bukan yang lainnya, jawab Aira yang tidak mau diperbudak oleh orang seperti Adele. Jika bukan karena ini memudahkan rencananya, Aira mana mau bergabung untuk melakukan pembulian yang berujung merusak mental seseorang. Dan mana ini tahu bagaimana tersiksanya ketika mental kita rusak. Aira hanya berpikir jika ia dekat dengan Adele, akan semakin mudah ia mengorek informasi yang ia cari. Sial. Umpatan dari Adele membuat Aira tersenyum miring. Aira tidak semudah itu untuk dimanfaatkan. Helaan napas berat Aira keluarkan saat pintu gerbang SMA Trisatya sudah terlihat. Kini saatnya Aira menjadi orang jahat demi sebuah keadilan. Awas aja lo gabung sama mereka, tekan Adele melihat kelompok cowok dan cewek di parkiran teman-teman Aira. Bismillah, lirih Aira setelah ia mengangguki ucapan Adele. Ya nampaknya segitu aja ya teman-teman, dan gua terima kasih banget buat yang udah subscribe dan terima kasih yang udah like. Semoga dilancarkan rezekinya. Terima kasih, dan di